Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Yulfa. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, di video kita kali ini kita akan membahas materi tentang struktur bumi. Nah, lapisan litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan terluar dari bumi atau disebut juga lapisan kulit bumi. Di lapisan litosfer inilah manusia tinggal. Nah, di lapisan litosfer ini dikenal dengan adanya bentang alam. Bentang alam ini memiliki 3 unsur, yaitu kemiringan medan, ketinggian puncak, dan muka daratan. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Kemiringan medan. Medan pada litosfer disebut miring jika kedudukannya membentuk sudut dengan bidang datar. Bentang alam yang miring ini disebut lereng. Kemiringan medan untuk lereng ini dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu lereng landai dengan kemiringan sekitar 5 derajat, lereng curam dengan kemiringan sekitar 45 derajat, lereng terjal dengan kemiringan sekitar 70 derajat, dan lereng tegak atau dinding dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Kemudian kita masuk ke dalam ketinggian puncak. Bentang alam ada yang berupa gunung. Bagian tertinggi dari gunung atau bukit itu disebut dengan puncak, sedangkan bagian terendahnya itu disebut dengan kaki. Nah, ketinggian puncak biasanya diukur dari permukaan laut. Puncak itu disebut puncak tinggi jika ketinggiannya ribuan meter. Nah, kalau puncak sedang itu jika ketinggiannya ratusan meter, dan puncak rendah jika ketinggiannya kurang dari 100 meter. Selanjutnya di bagian muka daratan. Muka daratan merupakan keadaan suatu bentang alam. Ada yang berkelompok seperti gugusan, bukit, dan barisan pegunungan. Ada pula yang memanjang, dan ada pula yang berupa suatu daratan yang luas membentang. Kita masuk kepada pembentukan permukaan daratan. Berdasarkan ketinggian dan kemiringannya, bentuk permukaan daratan dapat ada bermacam-macam. Nah, macam-macam bentuk permukaan daratan yaitu ada dataran rendah dan dataran tinggi, bukit, perbukitan, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, dan cekung. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dataran rendah adalah dataran yang melandai hampir rata dengan sedikit kemiringan, terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi itu adalah dataran yang melandai dan daerah datar terletak di gunung, dan di pegunungan. Selanjutnya tentang lembah, bukit, dan gunung. Lembah adalah dataran yang memanjang sepanjang sungai dan berada di antara gunung-gunung. Jika kiri kanan lembah itu dibatasi oleh tebing-tebing yang terjadi, itu disebut dengan ngarai. Nah, selanjutnya bukit. Bukit adalah muka bumi yang mempunyai puncak dan kemiringan sampai 500 meter dari tempat sekelilingnya. Bila muka bumi terdiri dari kelompok-kelompok bukit yang tingginya antara 200 meter sampai 300 meter, nah itu disebut dengan perbukitan. Terakhir adalah gunung. Gunung merupakan bukit yang ketinggiannya mencapai 1000 meter lebih. Suatu pegunungan atau perbukitan yang mempunyai puncak berderet dan kakinya bersatu disebut pematang. Pematang yang puncaknya landai itu disebut punggung, dan yang puncaknya tajam itu disebut gigir. Untuk bentuk dasar laut. Di dasar laut juga terdapat bentuk-bentuk yang menyerupai bentuk daratan, berupa paparan, cekungan, lereng benua, gunung, lembah, palung, dan ambang laut. Nah,
Untuk itu akan kita jelaskan ya terperinci tentang paparan, lereng benua, cekungan, palung, dan ambang laut. Paparan itu adalah dataran di dasar laut yang terhampar di tepi benua, landai, dan membentuk dangkalan. Di Indonesia terdapat paparan Sunda dengan luas 2 juta kilometer kuadrat dan paparan Sahul dengan luas 8.000 kilometer kuadrat. Selanjutnya lereng benua. Lereng benua adalah merupakan paparan di tepi benua yang melandai ke arah laut sampai ke dasar cekungan. Dan cekungan itu adalah paparan benua ke arah laut dan berbentuk cekung dengan kedalaman 130 meter sampai 4.000 meter. Contohnya itu adalah cekung Banda, kedalamannya lebih loh dari 5.000 meter. Dan palung. Palung itu adalah cekungan berupa lembah yang sempit, dalam, dan dengan dinding yang curam. Contohnya Palung Jawa, sebelah selatan Pulau Jawa. Dalamnya lebih dari 8.000 meter, lebih dalam ya. Terakhir adalah ambang laut, merupakan bentuk gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan air laut. Contohnya ambang Sulawesi. Ini terletak di antara cekungan Sulawesi dan Samudra Pasifik. Nah, bagaimana ya bahan pembentuk dari kerak bumi? Salah satu lapisan litosfer itu adalah kerak bumi. Kerak bumi berupa batuan keras. Tebal kerak bumi di daerah benua itu bisa mencapai 40 km. Sedang di dasar lautan kerak bumi hanya setebal kira-kira 8 km. Kerak bumi ini akan selalu terus berubah. Perubahan ini diakibatkan karena arus material cair di kedalaman bumi. Nah, ada 3 jenis batuan pembentuk kerak bumi, yaitu batuan beku, batuan metamorfik, dan batuan sedimen. Untuk batuan beku terbentuk ketika magma cair dan pijar yang berasal dari dalam bumi akan keluar. Nah, ketika magma akan keluar melalui lubang gunung berapi sebagai lava, magma itu akan memadat, membentuk batuan karena mendingin dengan cepat. Namun, batuan beku didasarkan atas tempatnya terbentuk. Ada 3 jenis batuannya, yaitu batuan dalam, batuan korok atau retas, dan batuan leleran. Selanjutnya disebut dengan batuan metamorfik. Metamorfik itu berarti perubahan bentuk. Nah, batuan metamorfik artinya batuan yang terbentuk karena proses fisis, yaitu panas, tekanan, dan waktu. Bahan utama batuan ini adalah mineral-mineral. Contohnya, batuan pualam yang terbentuk dari sedimen gamping, sabak pualam, granit, dan batu bara. Terakhir adalah batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen atau endapan terjadi karena perombakan batuan lain atau karena proses kimia. Akibat pengaruh atmosfer, batuan beku di permukaan bumi akan rusak dan akhirnya hancur. Batuan yang hancur ini kemudian akan terbawa oleh aliran air, hembusan angin, atau gletser. Pada waktu hujan lebat, batuan yang hancur itu meluncur. Nah, dalam waktu yang lama, batuan berupa endapan akan menjadi batuan sedimen. Contohnya gamping, batu lempung, gips, dan batu pasir. Baiklah, hanya ini materi kita kali ini. Adapun soal pertanyaan yang coba kalian jawab, yaitu pertama, tuliskan ketiga macam unsur bentang alam. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan puncak dan lembah? Dan yang ketiga, apa perbedaan palung dengan cekungan? Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.